dia ya hidupnya lebih terbatas gitu ya. Sekarang kalau saya bicara tentang dosen sebagai pendidik profesional, kita dosen itu kalau bahasa Inggrisnya scholars itu kalau di bahasa Indonesia kan itu jadi cendekia katanya. Jadi dosen itu adalah cendekia. Nah, sebagai cendekia, apa sih ruang lingkup tugas kita? Tugas dosen nomor satu pastilah ini, mengajar. Jadi pastilah tugas dosen itu mengajar, scholarship of teaching. Nah, yang kedua, scholarship of discovery, yang kita mengatakan penelitian. Discovery itu penemuan. Jadi dosen itu ya salah satu tugas yang selain mengajar adalah meneliti. Bapak Ibu nanti akan lihat bahwa tidak banyak melakukan penelitian nggak bisa jadi guru besar. Betul ya Bu ya? Jadi sekarang mau jadi naik guru besar, umumnya nilai yang diperhitungkan itu 45% itu harus dari penelitian Bu ya. Nggak bisa dari ngajar aja gitu ya. Dari penelitian. Penelitian yang dilihat apa? Publikasinya, bukan laporan penelitian ya, publikasi di jurnalnya. Jadi ini adalah tugas yang penting dari Bapak Ibu. Dan kalau di Telkom University ini yang masuk S2 sekian tahun harus S3 ya Bu ya. Berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Waduh itu 3 tahun jadi dokter itu nggak mudah loh. Saya dari S1 sampai ke S3 langsung nggak pakai master gitu ya. Itu 6 tahun ya baru selesai gitu ya. Jadi di Belanda waktu itu. Kalau di Indonesia ya mudah-mudahan bisa 7 tahun lah. Nah, tapi maksud saya tugas Bapak Ibu selain mengajar itu adalah discovery, penelitian. Nah, kalau di Indonesia kita menyebutnya yang ini scholarship of application ini sebagai pengabdian pada masyarakat gitu ya. Nah, di Amerika mereka menyebutnya scholarship of application. Nah, menarik nih tentang aplikasi apa scholarship of application atau pengabdian pada masyarakat nih. Saya asesor Banpiti juga gitu ya. Kemudian saya juga ini apa periksa yang dosen untuk dapat sertos itu saya juga periksa itu gitu ya. Yang menarik buat saya kalau dosen ditanya tentang ini pengabdian pada masyarakatnya, dosen katakan dia dosen teknik mesin. Pengabdian pada masyarakatnya adalah memberikan workshop lah, penjelasan tentang air bersih gitu di lingkungan sekitar dia gitu ya. Itu nggak masuk kategori ini loh. Kenapa? Kalau kita bicara tentang pengabdian pada masyarakat itu sesuai dalam bidang ilmu kita. Jadi itu sudah nggak masuk itu aktif di masjid kemudian itu enggak, bahwa itu mengantarkan kita ke surga iya gitu ya, pasti dihitung tapi bukan dihitung untuk yang ini gitu loh. Di kita tuh jadi kecampur-campur gitu ya. Misalnya ngajar ngaji gitu ya. Wah, saya sih seneng banget, tapi saya lakukan buat anak saya gitu ya. Tapi kalaupun saya ngajar ngaji di masjid, itu saya nggak akan tulis sebagai pengabdian pada masyarakat, karena bukan bidang saya gitu ya. Nah, ada satu, ini tiga sama dengan tridharma di kita. Ngajar, penelitian, sama pengabdian pada masyarakat. Tapi satu lagi yang saya ingin Bapak Ibu juga ketahui. Saya jadi dosen udah sekian puluh tahun. Saya sudah melakukan penelitian sekian banyak. Nah, dalam perjalanannya, terutama saya dalam meneliti, itu apakah saya pernah mengintegrasikan penelitian saya sejak saya jadi dosen? Nah, ini yang dimaksud dengan scholarship of integration. Sekarang saya punya udah beberapa dosen yang lebih junior dari saya, kita mulai bentuk grup gitu ya. Melakukan penelitian itu tidak pernah penelitian itu dapat tahun ini kemudian berhenti cari lagi dana. Kita punya penelitian yang dilakukan kelompok itu sampai 7 tahun, 8 tahun terus di topik itu. Nah, dengan melakukan itu per kelompok, maka kita bisa masuk nembus jurnal internasional yang bergengsi.
Kenapa? Karena kita terus tiap tahun kita perdalam penelitiannya gitu ya. Nah, sampai saat ini kita udah berpikir untuk dalam satu topik riset yang kita lakukan, kita mau menulis buku. Jadi kita mengintegrasikan penelitian yang sudah berjalan 8 tahun ini gitu ya. Mau jadi buku gitu ya. Nah, itu juga penting. Begitu Bapak Ibu menjalani karir ini, Bapak Ibu akan melihat bagaimana sih saya mengintegrasikan apa-apa yang selama ini sudah saya lakukan. Oke, kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara jadi dosen, apa sih ruang lingkup tugasnya? Sama dengan di pegawai negeri di Indonesia, Tridharma perguruan tinggi, tapi ingat ada satu lagi yang mungkin belum banyak dikenal di sini dan ini seharusnya sangat penting. Terutama kalau Bapak Ibu nanti udah dekat-dekat jadi guru besar gitu ya. Apa sih yang mau saya tinggalkan kalau tidak dalam bentuk buku gitu ya, kepada ya generasi selanjutnya. Nah, sebagai dosen, kita itu memandang diri kita, terutama sebagai seorang yang ya expert dalam bidang kita, betul nggak? Saya ngambil tugas akhir S1 satu bidang tertentu. Kemudian saya ngambil S2 memperdalam bidang itu lagi. Ada yang udah S3 memperdalam bidang itu lagi. Udah jagoan banget nih rasanya. Udah risetnya juga di bidang itu. Pokoknya udah nggak ada yang ngalahin saya deh kalau untuk bidang itu di RT saya gitu ya. Di RT gitu. Jagoan banget. Apa betul sih kalau udah doktor itu bisa buat mahasiswa ngerti? Enggak. Saya karena saya udah dokter, udah penelitian segala macam sudah saya dalam bidang itu. Betul bisa buat mahasiswa ngerti? Tidak jaminan. Betul-betul bukan jaminan. Orang yang IQ-nya tinggi, jagoan, pinter banget dia dalam debat argumen, bisa ngajak buat mahasiswa ngerti? Belum tentu. Jaminannya nggak ada. Saya sudah mengalami. Ada dosen saya yang punya gelar doktor dari universitas yang ngetop di Amerika, punya gelar master sampai 6 sampai 7. Kalau ngajar dia tuh bener membuat kita nggak ada yang ngerti. Bener serius. Ada dosen saya yang berpikir yang cepatnya, saya yakin dia itu orang yang sangat cerdas. Kita mengatakan itu otaknya ada di lidah, saking cepatnya dia tuh berpikir dan dia ngomong gitu ya. Tapi saya nggak ngerti juga gitu ya. Jadi if you are subject matter specialist, belum tentu bisa membuat mahasiswa ngerti. Yakin deh. Pengalaman hidup saya menunjukkan demikian. Untuk membuat mahasiswa ngerti itu butuh persiapan yang luar biasa. Dan ya, yang sangat penting adalah dedikasi kita. Itu yang sangat penting. Dedikasi kita, kecintaan kita terhadap profesi ini. Nah, kalau Bapak Ibu memandang diri Bapak Ibu yang udah punya gelar S2 dalam bidang tertentu sebagai subject matter specialist, tantangan berikutnya adalah kita harus melihat diri kita sebagai pendidik profesional. Betul ya Bapak Ibu, saya ingin jadi seorang pendidik yang profesional gitu ya. Nah, kalau saya bicara menjadi pendidik profesional, kan saya harus benar-benar menghargai, I value menjadi dosen profesional, sehingga saya benar-benar memperhatikan my development as a professional educators. Bagaimana sih perkembangan saya, my development sebagai professional educators? What did I do? Apa yang saya lakukan? Apakah saya baca-baca buku tentang mengajar? Ada nggak yang udah pernah beli buku tentang ngajar atau search di internet gimana sih ngajar yang benar gitu ya? Kalau Bapak Ibu di dalam bidang Bapak Ibu sendiri, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menjadi to be a professional? Bapak Ibu baca paper gitu ya, betul nggak? Bapak Ibu kemudian ikut seminar, conference, ya kan? Itu kan our professional development dalam bidang kita kan? Beli buku-buku baru gitu ya.
Tapi dalam mengajar, apa yang udah dengan saya lakukan? Saya belajar untuk ngajar dengan benar. Nah, ini pertanyaannya adalah, bagaimana saya jadi pendidik profesional ya? Saya harus memperhatikan my professional development gitu ya. Bagaimana saya menambah my tools gitu ya. Tools untuk mengajar saya gitu ya. Oke. Nah, karena Bapak Ibu ingin menjadi pendidik profesional, maka Bapak Ibu ingin menjadi ya dosen kelas 1 loh. Itu enggak. Bapak Ibu tuh ingin jadi dosen yang paling hebat lah. Yang mahasiswanya itu kalau udah duduk di kelas Bapak Ibu, itu suruh pergi deh, baru mereka pergi deh. Aduh Pak, saya kalau bisa tuh Bapak nambah deh jamnya gitu ya.